Bacaan dari kitab Nehemia. Sesudah umat Israel kembali dari pembuangan pada hari pertama bulan ke-7, Imam Ezra membawa kitab Taurat ke depan jemaat, pria, wanita, dan semua yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman depan gerbang air. Dari pagi sampai tengah hari di depan pria, wanita, dan semua orang yang dapat mendengar dan mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Adapun Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat khusus untuk peristiwa itu. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Agung, dan semua orang menyahut, "Amin, amin," sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Bagian-bagian kitab Taurat Allah dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, kepala daerah, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, serta orang-orang Lewi yang mengajar jemaat, berkata kepada seluruh hadirin, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis," karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah Imam Ezra kepada mereka, "Pergilah, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan berikanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Sebab hari ini kudus bagi Tuhan kita. Jangan bersusah hati, tetapi bersukacitalah karena Tuhan. Sebab sukacita karena Tuhan Allah perlindungan." Demikianlah sabda Tuhan. Pada Allah. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Titah Tuhan itu tepat, menyuguhkan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata berseri.
akan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung batu dan penebusku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, seperti halnya tubuh itu satu dan anggotanya banyak, dan semua anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh saja, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh, dan juga diberi minum dari satu roh. Karena tubuh pun tidak terdiri atas satu anggota saja, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada semua anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah malah paling dibutuhkan. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal ini dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Selanjutnya ia menetapkan juga mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan,
untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari awal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian, engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ ia mengajar di rumah-rumah ibadat, dan semua orang memuji Dia. Lalu Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih, agama kita memiliki panduan yang juga sekaligus sebenarnya menjadi bagian yang kita sebut dengan kitab suci, dan kita menamakannya dengan Alkitab. Bahkan dengan khas kita bisa memilih kalau membeli, yaitu dengan Alkitab Deuterokanonika. Tentu ini menjadi bagian dalam 3 pilar yang memang menjadikan kita memahami ajaran iman dengan benar, yaitu kitab suci, tradisi, dan magisterium. Injil hari ini, saudari-saudaraku yang terkasih, memiliki 2 bagian yang sangat jelas, karena biasanya Lukas memang menyusun Injilnya ini dengan sangat teratur. Yang bagian pertama kita tahu itu adalah pengantar yang diberikan oleh Lukas sendiri tentang bagaimana ia menyusun dengan sangat teliti. Bahkan dikatakan setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari awal mulanya, Lukas menuliskan kabar gembira atau Injil ini. Lalu bagian yang kedua dari perikop ini adalah tentang bagaimana Yesus yang diutus oleh Bapanya, Yesus yang diutus ke tengah-tengah dunia dan menjalankan misi Allah, yang juga dibacakan dari kitab Nabi Yesaya. Saudara-saudariku yang terkasih, semuanya ini tentu menjadi pedoman bagi kita, sehingga kita yang beriman kepada Allah, kita beriman sungguh-sungguh memiliki panduan yang jelas, dan itu biasa kita menyebutnya dengan ajaran iman atau teologi kita. Lalu bagaimana saudari-saudaraku yang terkasih kita bisa memaknai, bahkan kita bisa meresapkan semuanya ini dalam diri kita? Lalu apa yang memang menjadi tujuan dari itu semua? Tidak lain adalah keselamatan, tidak lain adalah supaya kita semakin mengenal Allah, tidak lain supaya kita semakin memiliki kesadaran iman yang hidup, yang menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki rahmat-rahmat Allah. Maka dalam bacaan kedua kita tadi mendengar soal kesatuan atau satu tubuh, di mana di situ dipertunjukkan kepada kita, dipahamkan kepada kita, bagaimana kita itu menjadi pribadi-pribadi yang memiliki peran yang bermacam-macam. Disitulah sebenarnya rahmat iman, melalui petunjuk kitab suci ini kita sampai pada kesadaran rahmat-rahmat Allah itu. Dan kita tahu betul bahwa ternyata selain rahmat-rahmat yang mungkin kita anggap besar, misalkan mukjizat atau bahkan kesembuhan, ternyata ada rahmat yang kadang kita lupa bahwa itu adalah rahmat, yaitu pelayanan. Bahwa ternyata rahmat melayani itu juga sama besarnya dengan rahmat bahasa roh. Kita bayangkan kalau persekutuan gereja ini tidak dihadirkan rahmat pelayanan, bagaimana dengan hidup kita? Semua orang mencari kesuciannya sendiri, orang mencari kepenuhannya sendiri, orang mencari kebutuhannya sendiri. Tentu itu menjadi sangat sulit. Maka Injil dan juga bacaan kedua tadi meneguhkan kepada kita bahwa petunjuk atau rahmat Allah ini juga hadir dalam hidup kita masing-masing melalui beraneka ragam rahmat yang bisa kita terima. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana dengan hidup kita sekarang ini? Apakah kesadaran rahmat itu memang sudah hidup dalam diri kita masing-masing? Rahmat yang memberikan kita kekuatan untuk menyadari peran kita, entah di tengah keluarga, entah di tengah persekutuan hidup menggereja, entah di tengah masyarakat, di dunia, di sekitar kita ini. Rahmat apa yang telah tumbuh, berkembang, dan bahkan juga telah berbuah dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, saya yakin sebenarnya kalau kita mengingat kembali, merenungkan kembali hidup kita masing-masing, kita pasti menemukan itu. Apa yang terjadi dengan diriku ini? Kok tiba-tiba
saya ini nasihati suami saya? Apa yang terjadi dengan diriku kok tiba-tiba saya ini mau menjadi asisten imam? Apa yang terjadi dengan diriku saya ini kok mau menjadi pengurus lingkungan? Anda bayangkan itu adalah rahmat yang diberikan Allah dalam hidup Anda. Masih banyak lagi. Dan itulah yang membuat dunia kita ini semakin hari semakin baik. Saudari-saudara, semoga peran dan rahmat Allah yang hadir ini selalu hadir dalam hidup kita. Dan semoga rahmat itu terus berkembang dan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Kita syukuri dalam perayaan Ekaristi ini atas rahmat dan petunjuk Allah ini. Dan semuanya semoga menjadi sumber kekuatan, kegembiraan, dan rasa syukur kita. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.